Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Tuhan, ini janjiku, ku mau tinggalkan dunia ini. Ku mau hidup kudus sepertimu, selalu ada di hadiratmu. Tuhan, ini janjiku, ku mau lakukan kehendak-Mu, supaya hidupku senangkan-Mu. Sejak di bumi sampai di surga, sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau berjalan bersama-Mu. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau jadi berkat bagi sesama. Tuhan, ini janjiku, ku mau lakukan kehendak-Mu, supaya hidupku senangkan-Mu. Sejak di bumi sampai di surga, sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau berjalan bersama-Mu. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau jadi berkat bagi sesama. Ku mau jadi roti yang terpecah, ku mau jadi anggur yang tercurah, ku mau membawa jiwa-jiwa yang hilang kembali padamu, Tuhan. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau berjalan bersama-Mu. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau jadi berkat bagi sesama. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau berjalan bersama-Mu. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau jadi berkat bagi sesama. Ku
hidupku, Tuhan. Ku mau jadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, dan kami mau mempersiapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, hamba-Mu ini hanyalah alat. Pakailah hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki, dan firman-Mu itulah yang memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siapkan hati untuk menerima firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya tentu kita harus sadar kita tidak bisa menghindari atau kita tidak bisa menolak untuk berubah menjadi pribadi seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, yaitu menjadi pribadi seperti yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Dan itu adalah kewajiban. Itulah kenapa saya katakan kita tidak bisa menghindari atau menolak akan hal itu, saudaraku. Sekali lagi, itu adalah kewajiban. Karena kalau kita menolak untuk menjadi pribadi yang sama seperti Kristus, berarti hal itu sama dengan kita menolak perintah Allah. Menolak perintah Allah sama dengan kita memberontak kepada Allah, saudaraku. Ini yang harus kita perhatikan. Sebab kalau kita tidak menyadari bahwa ternyata dengan cara hidup kita yang demikian kita menolak perintah Allah, pada akhirnya di ujung kehidupan kita nanti kita juga akan ditolak oleh Allah. Dan orang-orang yang ditolak oleh Allah ketika berada di kekekalan nanti, mereka akan terbuang ke dalam maut. Maut yang saya maksudkan di sini adalah mereka akan mengalami kematian yang kedua, dan itu berarti akan dibuang ke dalam api neraka atau api kekal, saudaraku. Ini tidak bisa dihindari oleh siapapun. Orang yang ditolak oleh Allah di kekekalan nanti akan terbuang ke dalam api kekal, saudaraku. Oleh karenanya saat ini kita harus mempergunakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita berjuang untuk merubah diri sampai pada akhirnya kita bisa mencapai titik kesempurnaan hidup di mana kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan sekali lagi saya katakan itu wajib, karena firman Tuhan katakan kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu yang firman Tuhan katakan. Kalau menjadi sama seperti Kristus adalah sebuah kewajiban yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka hal itu menunjukkan bahwa iman percaya kita kepada Allah di dalam Kristus adalah iman yang benar. Sebab iman yang benar itu harus disertai dengan perbuatan. Jika demikian, saudaraku, kita harus menjadikan kesempatan hidup saat ini sebagai kesempatan untuk merubah diri, supaya pada akhirnya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Dan ini harus menjadi satu-satunya tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya tidak boleh ada tujuan hidup yang lain selain berjuang untuk merubah diri menjadi serupa dengan Kristus atau menjadi sama dengan Kristus. Saudaraku, kalau kita semua menyadari akan hal ini, barulah kita bisa melihat bahwa setiap detik waktu yang Tuhan berikan kepada kita saat ini adalah kesempatan yang begitu berharga, saudaraku. Oleh karenanya, saat ini, hari ini, detik ini,
kita harus benar-benar menghargai setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab besok mungkin saja kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk merubah diri. Ini yang harus kita sadari. Sekali lagi saya ulang, besok mungkin saja kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk merubah diri. Kita harus melihat bahwa kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita hari ini adalah kesempatan yang terakhir. Kenapa kesempatan yang terakhir? Karena kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan tiba atas hidup kita pribadi lepas pribadi. Oleh karenanya kita harus selalu ada di dalam keadaan berjaga-jaga. Bagaimana caranya berjaga-jaga? Terus berjuang untuk menjadi sama seperti Kristus. Itu adalah tindakan berjaga-jaga. Sebab kalau kita tidak menjadi sama seperti Kristus, kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Di dalam Matius 24, kalau kita membaca ayat 42, dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Hal ini sama dengan apa yang dikatakan di dalam Matius 25 kalau kita membaca ayat 13. Dikatakan karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Dan tentu masih ada banyak lagi ayat-ayat firman Tuhan yang memerintahkan kita untuk berjaga-jaga. Itulah kenapa saya katakan tadi, mari kita lihat kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, hari ini, adalah kesempatan yang terakhir. Sebab mungkin saja besok kita tidak punya kesempatan lagi. Saudaraku, kalau kita diingatkan oleh firman Tuhan seperti ini, kita harus melihatnya sebagai sebuah peringatan keras. Dan kalau kita melihat ini sebagai sebuah peringatan keras, berarti pilihan kita hanya satu. Kita harus berjuang untuk berubah atau merubah diri, supaya pada akhirnya kita bisa mencapai kesempurnaan hidup. Ingat, Allah Bapa di sorga memanggil kita di dalam Tuhan Yesus Kristus supaya kita memiliki hidup yang sempurna, supaya kita memiliki hidup yang tak bercacat, tak bercela di hadapan Allah. Ini yang harus kita sadar, saudaraku. Sebab di dalam Efesus 1 kalau kita membaca ayat 4, firman Tuhan katakan, sebab di dalam Dia, atau dengan kata lain, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara perhatikan itu. Itu artinya berjuang untuk menjaga kehidupan supaya tetap ada dalam kesucian, ada dalam kekudusan, ada dalam kebenaran. Itu harus menjadi tujuan hidup kita yang utama. Lebih daripada apapun, artinya lebih daripada perjuangan kita untuk mencapai apapun yang ingin kita capai atau yang ingin kita miliki. Kita harus berjuang supaya pada akhirnya kehidupan kita itu benar-benar ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kita tidak boleh abaikan ini. Kita harus melihat panggilan kita di dalam Yesus supaya kita bisa memiliki hidup yang tak bercacat, tak bercela di hadapan Allah. Itu adalah sebagai perintah yang harus kita perjuangkan di sepanjang umur hidup kita. Saudara perhatikan itu. Berjuang untuk menjadi serupa dengan Kristus itu bukan perjuangan yang gampang. Sekali lagi, berjuang untuk menjadi serupa dengan Kristus itu bukan perjuangan yang gampang. Sebab berjuang untuk menjadi serupa dengan Kristus itu harus dimulai dengan kesediaan kita untuk menanggalkan kehidupan kita yang lama. Kita harus bersedia melepaskan cara hidup kita yang lama. Lalu kita hidup dengan cara hidup yang baru, di mana di dalam setiap detik waktu hidup kita harus berjuang untuk hidup mengenakan pikiran dan perasaan Allah, supaya semua tindakan hidup kita
benar-benar seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Sekali lagi saya katakan, ini perjuangan yang tidak gampang, perjuangan yang tidak mudah. Jadi kita harus menetapkan hati untuk berjuang, menjadi pribadi yang benar-benar berkenan di hadapan Allah. Saudaraku, dengan demikian, sekarang barulah kita bisa menyadari bahwa ternyata hidup sebagai orang percaya, hidup sebagai orang Kristen, itu tidak semudah yang kita pikirkan selama ini. Di mana selama ini banyak orang percaya berpikir asal sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sudah pasti selamat. Benar, kita percaya kepada Yesus Kristus berarti kita menerima janji keselamatan di dalam Yesus. Tetapi kita harus berjuang sampai pada detik terakhir waktu hidup kita. Kita harus ditemukan benar-benar sama seperti Kristus, sempurna seperti Allah Bapa di sorga yang adalah sempurna. Jadi sekali lagi saudaraku, mari lihatlah kesempatan hidup kita hari ini, saat ini, detik ini sebagai kesempatan yang terakhir untuk berjuang menjadi pribadi yang sempurna seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Supaya di ujung kehidupan kita nanti, hidup kita ditemukan berkenan di hadapan Allah, lalu kita bisa diterima di dalam rumah Allah Bapa di sorga. Kita bisa menjadi anggota keluarga kerajaan Allah Bapa di sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua, supaya kita mengambil tindakan untuk berubah sebelum terlambat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus menyadarkan kami supaya kami mau berjuang untuk mencapai kesempurnaan hidup seperti yang Engkau kehendaki ya Bapa. Sebab kami rindu di ujung kehidupan kami nanti, di kekekalan nanti ya Bapa, Engkau boleh menemukan hidup kami berkenan kepadamu ya Allah. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah menegur kami dan memberkati kami. Saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas hidupmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.